Prims, dengan aku Karin. Kali ini kita akan membahas seputar kesehatan mata, khususnya tentang ambliopia dengan salah satu dokter yang ada di Rumah Sakit Khusus Mata Prima Vision, yaitu Dr. Vero. Dr. Vero, apa kabar? Halo, Ya. baik. Ini tanpa basa-basi ya dok, kita akan membahas tentang ambliopia. Ambliopia itu apa ya dok? Oke, amblyopia itu atau orang biasa taunya mata malas ya. Mata malas itu terjadi suatu kelainan mata, biasanya terjadi di masa pertumbuhan anak-anak yang tidak distimulasi dengan baik fungsi penglihatannya, sehingga seiring usianya lama-lama jadi buram, nggak kabur kayak gitu. Itu sih mata malas. Itu berkembangnya berarti dari masa kecilnya lalu langsung ke bawah ke dewasanya. Iya, masa kecil nggak distimulasi dengan baik, jadi akan terus-menerus sampai dewasa. Itu faktor yang paling penting gitu, faktor yang meningkatkan resiko untuk ambliopia itu apa ya dok? Biasanya kurang stimulasi ya, jadi ibaratnya kayak anak-anak yang terlambat bicara, itu kan kurang stimulasi untuk dia belajar untuk berbicara. Nah, sama seperti mata malas ini juga stimulasi dia untuk melihat dengan jelas itu juga kurang. Akibatnya dia jadi fungsi penglihatan, otaknya juga jadi kurang juga. Itu faktor resiko utamanya. Kalau itu gejalanya yang bisa kita antisipasi atau yang bisa kita lihat dari awal itu gimana dok? Kalau gejala itu mungkin orang tua di rumah bisa lihat ya dari anak-anak di rumah. Misalnya yang paling gampang itu dia sering memicingkan mata kalau lihat jauh, lihat TV, lihat orang yang jalan jauh kayak gitu, atau misalnya matanya agak, kita bilangnya strabismus atau bahasa awamnya mungkin juling ya, juling atau jereng itu, nah itu harus dicek. Kemudian bisa juga mereka anak-anak yang memiliki kelainan mata, misalnya katarak atau ada masalah di lensa atau di kornea seperti itu. Itu kalau kita memiliki mata malas itu gimana mempengaruhi kehidupan sehari-hari kitanya dok? Oke, kalau mempengaruhi pasti sangat mempengaruhi ya. Jadinya ya tadi seperti saya kasih tahu tentang mata malas ini akan berlanjut terus sampai dia dewasa. Yang pasti kalau anak-anak dia akan terganggu masa pendidikannya, dia susah belajar, baca tulisan di depan atau baca buku juga dia tidak akan fokus. Kemudian ini akan berlanjut terus-menerus kalau nggak kita terapi terus-menerus sampai dia dewasa, pasti terganggu untuk cari kerja, cari duit kayak gitu, itu pasti terganggu. Gitu. Cara mencegahnya ada nggak itu dok? Kalau mencegah, nah ini yang paling penting mungkin ya buat kita semua. Yang pasti pertama, kalau kita orang tua punya ada riwayat pakai kacamata, jangan lupa untuk periksa anaknya. Takutnya terlambat di masa-masa pertumbuhan dia, kita harus sesegera mungkin lah dikasih kacamata gitu. Terus selain itu juga untuk anak-anak yang udah didiagnosa sebagai amblyopia atau mata malas tadi, kita juga bisa kasih dia kacamata khusus terapi untuk anak yang membutuhkannya. Kemudian biasanya kita juga obatin dengan obat tetes atau kita terapi dengan biasanya kita ada namanya matanya ditutup, dipaksa untuk bekerja matanya, dipaksa untuk belajar melihat tadi, gitu. Itu sih Karin. Oke, thank you ya dok. Sama. Untuk Prims yang mau tahu lebih lanjut tentang seputar kesehatan mata, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Khusus Mata Prima Vision yang ada di Jalan Pabrik Tenun ya. Untuk Prims jangan lupa follow sosial media kita Prim TV dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai jumpa lain kali. Terima kasih.